Start News. Start News, jendela informasi Anda. Warga Mandailing Natal galang dana bantuan untuk korban Gunung Semeru. Usai penertiban tambang emas liar, Porkopimcam Kota Nopan pasang spanduk ini. PPKM level 1 Bupati Mandailing Natal targetkan vaksinasi 70% hingga akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kembali berjumpa dengan kami tim redaksi Start News menghadirkan berita aktual seputar Bumi Gordang Sambilan, Mandailing Natal dan Sumatera Utara. Tim redaksi Start News telah menyiapkan beberapa berita untuk Anda pada hari ini. Sahabat di Start FM, berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Mandailing Natal menggalang dana bantuan untuk korban bencana alam erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Aktivitas penggalangan dana untuk korban erupsi Gunung Semeru ini tampak di sejumlah jalan besar di Penyambungan pada hari Selasa 7 Desember 2021. Seperti terlihat di persimpangan Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, pusat kota Penyambungan. Para relawan kemanusiaan itu menggalang dana dari para pengendara yang melintas di persimpangan jalan tersebut, khususnya warga Mandailing Natal. Rencananya mereka akan menggalang dana bantuan selama 4 hari. Musamir Lubis, mahasiswa STAIN Mandailing Natal, mengatakan aksi solidaritas Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal ini untuk membantu para korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sementara total dana yang terkumpul belum dapat dipastikan karena penggalangan dana masih akan dilakukan hingga 4 hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita uruskan tangan kita untuk membantu dari korban. Galang dana untuk saudara-saudari kita, untuk keluarga-keluarga kita yang korban, yang kena musibah erupsi Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur, Pak. Sudah berapa banyak dana yang dapat? Alhamdulillah sampai saat ini kita belum tahu pastinya, tapi alhamdulillah setelah selesai kita di sholat asar bersama-sama, kita langsung turun ke jalan ini untuk membantu saudara-saudari kita, meringankan langkah beban saudara-saudari kita, keluarga-keluarga kita yang berada di Jawa Timur sana. Karena bagaimanapun mereka Islam ataupun tidak Islam, tetap mereka adalah saudara-saudari kita yang setanah air dengan kita di Indonesia Raya itu, Pak. Di tempat terpisah, Hilmi Mandailing Natal juga menggalang dana bantuan untuk korban terdampak erupsi Gunung Semeru. Ketua DPW Hilmi Mandailing Natal Ahmad Syukur Lubis mengatakan sumbangan masyarakat Mandailing Natal akan dikumpulkan dan diserahkan secara langsung ke lokasi bencana di Jawa Timur melalui Hilmi Sumatera Utara. Insya Allah impak masyarakat Mandailing Natal akan kami kumpulkan dan langsung insya Allah dihantar langsung ke lokasi bencana, yaitu yang diwakili DPD Persaudaraan Islam Sumatera Utara. Hingga Rabu 8 Desember 2021, data sementara jumlah korban bencana erupsi Gunung Semeru mencapai 138 orang. Rinciannya 82 orang luka ringan, 26 orang luka berat, 34 orang meninggal, dan 16 orang yang masih dalam pencarian. Upaya pencarian korban di titik yang dicurigai dilakukan dengan menggunakan peralatan ringan seperti cangkul dan sekop. Adapun peralatan berat seperti beko dikerahkan untuk membantu pencarian di daerah tambang pasir dan dusun Curah Kobokan.
Saat proses pencarian dan evakuasi dari lokasi penemuan korban, tim SAR gabungan menghadapi kendala seperti timbunan material bekas lahar dingin atau pasir yang tinggi. Semakin dalam digali maka pasir terasa semakin panas. Kendala lain yang dihadapi yaitu sempat terdengar suara dentuman dan peralatan seismograf di pos pantau Gunung Sawur bergerak. Namun demikian pencarian masih bisa dilakukan dengan pengawasan ketat dari safety officer. Reporter Erwin melaporkan untuk Start News. Baik sahabat di Start FM, pasca penertiban tambang emas liar menggunakan alat berat di kawasan desa Hutarimbaru, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. 2 hari lalu, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Porkopimcam Kotanopan hari ini 8 Desember 2021 memasang spanduk bertuliskan imbauan di beberapa tempat. Spanduk itu bertuliskan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas tambang ilegal di wilayah Kecamatan Kotanopan. Spanduk ini dipasang di beberapa tempat, termasuk di lokasi tambang yang menggunakan alat berat yang sempat beroperasi di wilayah ini. Pemasangan spanduk imbauan itu dipimpin Camat Kotanopan, Ade Ghazali Damanik bersama dan Ramil 14 Kotanopan, Letda Infanteri Surkarni Nasution, Kapolsek Kotanopan Ibtu Budi Sihombing, serta dibantu pegawai kantor Camat Kotanopan. Usai memasang spanduk, Ade Ghazali Damanik mengatakan berdasarkan koordinasi dengan Porkopimcam Kotanopan dalam menangani penertiban tambang, menggunakan alat berat ini pihaknya bertindak proaktif dan persuasif. Berdasarkan dengan koordinasi kami dengan Porkopimcam Kecamatan Kotanopan, kita bertindak proaktif untuk ini. Kemarin kita sudah melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menertibkan beko ataupun alat berat yang beroperasi di sana. Kemudian rencana kita dan sampai dengan saat ini sudah kepala desa dengan aparat pemerintah desa Hutarimbaru Sayur Maincat akan membuat spanduk itu di lokasi tambang tempat kemarin beroperasinya alat berat itu. Dia menambahkan spanduk dipasang di 3 titik, yaitu Jembatan Singingu, di Gapura Selamat Datang di Desa Muara Siambak, dan di lokasi tambang Desa Hutarimbaru Sayur Maincat. Sedangkan isi spanduk merupakan imbauan dari Porkopimcam Kotanopan kepada seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak tertentu yang berada di wilayah Kotanopan untuk tidak melakukan pertambangan tanpa izin. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang isinya menyatakan ada sanksi pidana dan denda bagi pelaku tambang tanpa izin. Pantauan Start News di lokasi tambang, hari ketiga pasca penertiban tambang ilegal tidak lagi ditemukan aktivitas tambang. Begitu juga alat berat sudah tidak ada lagi di lokasi. Reporter Lokot melaporkan untuk Start News. Baik, sahabat di Start FM, kita beralih ke berita selanjutnya. PPKM level 1 Bupati Madinah targetkan vaksinasi 70% hingga akhir tahun. Namun, setelah pariwara berikut ini. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita bergeser ke berita berikutnya. Berita terakhir di Start News edisi kali ini. Saat ini Kabupaten Mandailing Natal berada pada zona pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 2021 tentang PPKM. Selain Kabupaten Mandailing Natal, ada 14 kabupaten kota lainnya di Sumatera Utara berada pada zona PPKM level 1, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Gunung Sitoli. Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution
mengucapkan terima kasih kepada tim Satgas COVID-19 atas pencapaian target vaksinasi COVID-19 di atas 50% pada September 2021. Meski demikian, kata dia sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, setiap daerah harus mengejar target vaksinasi 70% hingga akhir Desember 2021. Untuk mempercepat pencapaian vaksin itu, Suhairi memerintahkan para pimpinan OPD segera berkoordinasi dengan kepala desa untuk mendata penduduk yang belum divaksin. Rapat evaluasi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mandeling Natal Gozali Pulungan, anggota DPRD Mandeling Natal, para asisten pimpinan OPD Perwira Perhubung, penghubung, perwakilan Polres Mandeling Natal, para camat dan kepala puskesmas di Mandeling Natal. Reporter Saparudin melaporkan untuk Start News. Sahabat Start News, informasi tadi menutup jumpa kita kali ini di berita aktual seputar Bumi Gordang Sambilan dan Sumatera Utara. Sahabat Start FM, untuk berita terbaru Anda dapat mengakses berita ini di www.startnews.co.id atau di www.startfmmadinah.com. Demikian Start News edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Ayo, kita vaksin. Vaksin itu penting, melindungi diri, melindungi negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News. Start News, jendela informasi Anda.